warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja harapan Bu Erna kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga hari ini Bu Erna dapat menyapa kalian dan kita dapat belajar bersama-sama. Anak-anakku yang salih dan salihah, pastikan terlebih dahulu ya, sebelum belajar, kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, sholat duha, dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Boleh kalian membantu ayah bunda merapikan tempat tidur, mencuci piring, menyapu, mengepel, dan lain-lainnya. Oke, pesan Bu Erna, jangan anak yang selalu berbakti kepada ayah dan bunda. Oke, nah selanjutnya Bu Erna juga berpesan, dalam kondisi seperti ini, jangan bosan-bosan ya, anak-anak selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Sholat tahajud, puasa Senin Kamis, kemudian sholat duha, sholat sunnah rawatib, dan sebagainya. Kalian lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oke? Nah, selanjutnya Bu Erna juga berpesan. Apa Bu Erna? Yang pertama, rajin mencuci tangan memakai sabun ya setelah selesai aktivitas. Kemudian yang kedua, ketika kalian keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Oke? Yuk, kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Baik anak-anakku yang salih dan salihah, kemarin kita sudah melaksanakan evaluasi surat Al-Kafirun. Nah, hari ini kita akan belajar materi baru. Siap ya? Fokus semuanya. Yuk, perhatikan Bu Erna ya. Ini dia. 1, 2, 3. Oke. Perhatikan semuanya anak-anak. Kira-kira ada gambar apa ya di situ? Iya. Coba ceritakan anak-anak. Semuanya fokus. Yaitu adalah gambar peristiwa ketika perang. Perang apa kira-kira ya? Perang melawan kaum kafir Quraisy. Kira-kira seperti itu anak-anak. Dalam rangka apa perang itu? Dalam rangka membela agama Islam. Cerita tadi kira-kira tercantum dalam surat apa ya? Ada yang tahu? Iya, pinter sekali. Itu adalah peristiwa tentang apa ini? Iya, surat An-Nasr. Anak-anakku yang salih dan salihah, sebelum kita menghafalkan surat An-Nasr, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Apa itu surat An-Nasr? Kemudian terdiri berapa ayat dan sebagainya. Sudah siap? Oke, fokus semuanya. Ini dia. Darat. Ciri-ciri surat An-Nasr. Yang pertama apa anak-anak? Iya, termasuk surat Madaniyah. Bukan surat Makkiyah lagi, karena apa? Surat Madaniyah itu turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Oke, dari Makkah ke Madinah, sehingga surat yang turun di kota Madinah disebut surat apa anak-anak? Madaniyah. Paham ya? Oke, selanjutnya surat keberapa ya? Pintar sekali. Surat ke-110. Terdiri dari berapa ayat anak-anakku yang salih dan salihah? Iya, terdiri dari 3 ayat. Kemudian, artinya apa? Siapa yang tahu? Pintar sekali. Artinya adalah pertolongan. Yang terakhir, diturunkan sudah surat apa? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Diturunkan sudah surat
tahu anak-anakku semuanya, biar lebih mudah mengingatnya, kita belajar pakai tepuk ya. Oke, perhatikan Bu Erna. Wahid, Isnain, Talata. Tepuk surat An-Nasr termasuk surat Madaniyah. Surat ke 110. Terdiri 3 ayat. Artinya pertolongan. Diturunkan sudah surat At-Taubah. Mudah bukan? Hafalkan ya. Selanjutnya, anak-anakku yang solih dan solihah, kita ulang kembali ya. Tadi kita sudah belajar apa? Pintar sekali. Tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri surat An-Nasr. Oke, apa tadi ya? Termasuk surat apa anak-anakku yang solih dan solihah? Jawab bersama-sama, semangat. Oke, termasuk surat Madaniyah. Kemudian yang kedua, surat keberapa ya di dalam Al-Quran urutannya? Ada yang tahu? Iya dong, semuanya tahu. Surat ke 110. Oke, kemudian yang ketiga. Apa tadi, siapa yang ingat? Iya, terdiri dari berapa ayat anak-anakku yang solih dan solihah? Terdiri dari 3 ayat. Kemudian ada yang tahu artinya apa itu An-Nasr? Iya, pintar sekali. An-Nasr itu artinya pertolongan. Nah, yang terakhir, surat An-Nasr itu diturunkan sudah surat apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Diturunkan sudah surat At-Taubah. Alhamdulillah. Baca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri surat An-Nasr dan oleh Allah diberikan kemudahan dalam belajar. Oke? Nah, selanjutnya kita baru akan mempelajari lafal surat An-Nasr. Nah, ini dia. Darat. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum kita belajar menghafalkan surat An-Nasr, perhatikan ya, tidak bosan-bosannya Bu Erna selalu mengingatkan kalian, ketika kalian membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kaidah Al-Qur'an. Perhatikan Bu Erna ya, nanti ta'awudnya. Begitu juga dengan bismillah, tidak boleh mengambil nafas di sembarang tempat. Oke, nah selanjutnya perhatikan juga makhraj serta tajwidnya. Banyak di antara kita yang masih belum benar atau belum tepat ketika mengucapkan huruf A, itu keluarnya masih huruf alif. Nanti setiap ayatnya Bu En akan mengulangi 3 kali bahkan lebih, biar kalian paham betul mana yang makhrajnya yang sesuai, kemudian tajwidnya bagaimana. Begitu juga dengan cara membacanya, tidak diperbolehkan mengambil nafas di sembarang tempat. Oke? Fokus semuanya ya. Perhatikan Bu Ena sekali lagi. Bu Ena akan mengulangi setiap ayatnya 3 kali bahkan lebih. Oke? Fokus semuanya. Yuk, kita mulai dengan ta'awud bersama-sama. Fokus, perhatikan cara ta'awudnya Bu Ena. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus. Perhatikan semuanya. Yuk kita belajar. Idza jaa. Nah, ini ja-nya ini panjang sekali anak-anakku yang solih dan solihah. Berapa harokat? Gini, ketika membaca ja, kalian tangannya harus menghitung 5 harokat. 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang idza, perhatikan. Idza ini harus diayunkan. Idza, nah, karena matobi'i. Kemudian selanjutnya ja,
Tadi Bu Ena sudah menyampaikan, ini panjangnya 5 harokat. Ketika kalian melafalkan ja, itu harus dihitung dengan jari kalian sebanyak 5 kali. Oke, panjangnya. Kemudian cara mengucapkan nasho, ya, perhatikan. Harus beda antara sa, ya, perhatikan. Idza jaa nasho, so. Ya, cara mengucapkannya beda ya. Bukan idza jaa nasrullah, tidak. Anas so. Perhatikan. Idza jaa nas. Nah, bisa ya. Kemudian selanjutnya ini yang harus diperhatikan adalah ketika mengucapkan wal fat ada hanya sedikit wal fat. Oke, kita bersama-sama memperbaiki bacaan dan hafalan Al-Qur'an kita. Oke? Perhatikan fokus semuanya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ketika mengucapkan ja beda ya, tidak ja tapi ja mulutnya. Perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tidak boleh mengambil nafas di sembarang tempat. Oke, perhatikan. Wa ra'aitan, ini harus dengung karena ini adalah bacaan ghunah. Oke, perhatikan. Wa ra'aitan. Nah, dengung ya di hidung. Wa ra'aitan. Nah, berapa harokat? 2 harokat. Ditahan 2 harokat. Tangan kalian boleh untuk menghitungnya. Wa ra'aitan. Nah, ini matobi diayunkan ya, biar enak. Perhatikan. Wa ra'aitan nasa yad. Nah, ini adalah bacaan qalqalah, harus didekkan, dipantulkan ya. Yad. Tidak boleh yad, tapi yad. Oke? Yad. Lagi yad. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah huruf kha. Ketika kalian mengucapkan huruf kha, harus ada dahaknya, kotor di tenggorokan kalian. Yadkhulu. Tidak boleh yadkhulu. Tidak kotor, belum tepat. Paham? Yadkhulu. Nah, ini juga matobi'i. Ketika ada bacaan matobi'i, maka cara membacanya diayunkan. Yadkhulu. Paham ya? Kemudian nafi. Ini juga matobi'i diayunkan. Selanjutnya di. Ini juga matobi'i diayunkan ya. Perhatikan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa, ini juga matobi'i diayunkan. Oke? Perhatikan. Yuk, fokus lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ingat, tidak boleh mengambil nafas di sembarang tempat. Tarik nafas dalam-dalam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ja, cara mengucapkannya. Ja ya. Lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bisa ya? Panjang. Ingat, tarik nafas dalam-dalam. Oke? Kemudian ayat yang terakhir. Perhatikan. Fasabbih. Ya, ini ada tasdidnya, harus ditahan juga. Perhatikan.
bih ya. Kemudian sudah ditahan baknya ini adalah huruf H. Kok bersih, maaf. Ini adalah huruf H. Bersih cara mengucapkannya. Perhatikan. Fasabih. Tidak H ya. Bukan fasabih. Tapi H di tenggorokan kalian. Fasabih. Biham ini juga bersih. Fasabih bihamdi rabb. Nah, cara mengucapkan ro. Perhatikan. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Caranya beda ketika kalian mengucapkan huruf kho. Ya, kalau gho itu beda. Perhatikan. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, cara mengucapkan huruf K itu dengan kalian senyum, melatihnya biar kalian tahu salah dan tidaknya. Beda. Rabbika. Nah, ini tanpa senyum. Rabbika. Rabbika. Ini tanpa senyum. Rabbika. Nah, kalau yang dengan senyum, perhatikan. Fasabbih bihamdi rabbika. Nah, K. Beda ya. K dengan K. Paham? Oke. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada hanya juga ya. Wastaghfir. Ada hanya suaranya kalian. Seakan-akan kalian mau mengucapkan huruf H. Paham? Perhatikan lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, ini juga gunnah ditahan 2 harokat. Oke, dengan dengung. Perhatikan. Innahu. Ini adalah matofi diayunkan. Perhatikan Bu Ena. Innahu ka. Ini juga matofi diayunkan ya. Perhatikan. Innahu kana tawwaba. Bisa? Sudah bisa mengucapkan huruf K dengan ditarik senyum. K, oke? Bedanya antara K, ini tidak senyum, dengan yang senyum. K, oke? Oke, latihan ya. Yuk, ulangi lagi. Innahu kana tawwaba. Lagi. Innahu kana tawwaba. Perhatikan, cara mengucapkan huruf ta ya. Perhatikan, ta. Ta, bukan ta. Beda, ta. Ya. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita ulangi dari ayat pertama ya. Yuk, bersama-sama. Fokus kembali. Semangat untuk memperbaiki bacaan dan hafalan kita. Oke? Yuk. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bagaimana? Paham tuh? Oke. Paham ya? Sudah jelas? Ingat ya, sebelum menghafalkan, sebelum kita ke tugas, Bu Ena mengingatkan, sebelum hafalan, baca terlebih dahulu surat An-Nasr, perhatikan makhraj serta tajwidnya dengan benar. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini bersama dengan Bu Ena. Kita hari ini sudah mempelajari tentang ciri-ciri surat An-Nasr dan yang kedua tadi membaca surat An-Nasr dengan makhraj serta tajwid yang benar. Oke, tentu dengan metode Umi. Oke, nah untuk tugas apa ya itu Bu Ena? Tugasnya ini dia. Tugasnya yang pertama adalah ini dia. Yang pertama, menyaksikan YouTube Bu Ena berulang-ulang sampai benar-benar paham, ya.
Makanya makhraj dan tajwid harus benar-benar paham terlebih dahulu. Kalau belum paham, jangan ke tugas selanjutnya. Yang pertama, pahamkan terlebih dahulu. Oke? Kemudian yang kedua, tugasnya apa Bu Erna? Ini dia. Tugasnya adalah hafalkan surat An-Nasr dengan apa? Metode Umi. Dan juga kalian harus memperhatikan makhraj serta tajwidnya. Oke? Nah, anak-anak yang saleh dan salihah, ingat ya, karena ayat kedua tadi panjang sekali, pesan Bu Ena tidak boleh mengambil nafas di sembarang tempat. Caranya bagaimana Bu Ena? Nah, ambil nafas dalam-dalam, keluarkan sedikit demi sedikit ketika kalian membacanya. Oke? Nah, kemudian yang ketiga apa Bu Ena tugasnya? Kalau sudah hafal surat An-Nasr dengan makhraj dan tajwid yang benar, baru ke tugas yang ketiga. Kalau belum hafal dengan benar, ya jangan ke tugas selanjutnya terlebih dahulu. Ya, hafalkan sampai kalian benar-benar paham dan benar-benar bacaan serta makhrajnya sesuai dengan kaidah Al-Quran. Nah, kalau sudah bisa, baru ke tugas yang ketiga. Apa itu Bu Ena? Kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke. Selamat mengerjakan. Menjadah, wajadah. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam.